Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Buat Anda penonton-penonton yang tadi nggak sengaja keklik video ini, saudara-saudara, percayalah, dalam hidup ada sebuah rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Bisa jadi ketika Anda klik video ini, sengaja ataupun tidak sengaja, Tuhan mau berbicara kepada kita, anak-anaknya. Ada sebuah pesan dari Tuhan untuk kita luruskan. Ada yang belum beres dalam kehidupan kita. Kita yang mengharapkan Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Di balik semua masalah-masalah kita, ada sesuatu yang belum beres dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, silakan kita simak bacaan-bacaan pada hari ini yang memang sangat luar biasa. Saya mau menyapa dulu beberapa penonton atau pelanggan-pelanggan video Bible Learning yang baru. Terima kasih buat dukungan-dukungan Anda. Ada Ibu Hani Zeng, ada Ibu Kartika Desain, ada Ibu Anna Feriana, ada Ibu Anna Tina Luciana, ada Endriana Kreste, ada Ibu Cing, ada Kuromi Bes, ada Monica Kim Jung Lau, dan Elina Wei. Terima kasih buat pelanggan-pelanggan yang baru. Saya tunggu pelanggan-pelanggan berikutnya. Terima kasih karena berkat support Anda, saya bisa membantu banyak orang di Rumah Teduh Suryo. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin banget. Ayat inilah dalam kitab suci dari Matius bab 18. Itulah yang sebetulnya Anda sudah tahu, Anda sudah sering dengar, mungkin menjadi rema dalam kehidupan Anda. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan teks ini. Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Di mana Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Seringkali penonton Bible Learning memisah-misahkan dua kalimat ini. Padahal dua kalimat tadi ada di dalam satu perikop yang sama, ada di dalam sebuah konteks pengajaran yang sama, adanya juga berurutan satu sama lain, bersandingan. Maka saling melengkapi. Jangan dipisah-pisahkan. Kita condongnya untuk mendengar kalimat yang kedua saja. Jika seseorang, ada dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Karena ada kalimat dikabulkan oleh Bapa di surga. Waduh Romo, cari nih, siapa nih dua orang yang sama-sama bisa kita berdoa bareng-bareng. Sederhana sih kelihatannya, tapi saudara-saudara, yang namanya rahmat Tuhan, meskipun gratis, meskipun pemberian cuma-cuma dari Allah, dari pihak Allah, seringkali manusia jangan suka gampangin. Sepakat ya, deal, kita minta rumah. Setahun ini kita minta rumah baru. Lalu kita mengharapkan Tuhan nanti tiba-tiba kasih kita rumah. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tidak seperti, wah ini nih ada barang, sepatu misalnya, dijual kok murah banget. Biasanya 3 juta, ini dijual cuma 100 ribu. Wah, kita udah datengin mallnya, kita udah datengin tokonya, kita udah siapin duit 100 ribu untuk beli sepatu seharga 3 juta itu. Begitu antri-antri, ternyata ada apa coba? Syarat dan ketentuan berlaku. Saudara-saudara, memang cinta Tuhan tanpa syarat. Tuhan siap memberikan, mengabulkan aneka permohonan-permohonan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, apa yang kita mimpikan, Tuhan siap. Tapi Tuhan juga nggak mau merusak anak-anaknya dengan berkat-berkat dari Tuhan.
Saudara-saudara, saya nggak perlu lagi menjelaskan bagaimana sebetulnya berkat-berkat dari Tuhan juga kalau manusianya tidak siap justru bisa merusak. Coba aja seseorang dapat lotre misalnya, dapat lotre 5 miliar. Dia nggak siap apa-apa, dia seorang penjudi, dia seorang peminum, dia seorang yang konsumeris, suka mabuk-mabukan. Uang 5 miliar nggak bakal jadi berkat karena dia akan pakai buat judi lagi, buat minum lagi, buat hal-hal yang nggak berguna. Lama-lama keadaannya makin rusak daripada sebelumnya. Itu yang saya maksud berkat Tuhan. Pengabulan-pengabulan doa dari Tuhan perlu kesiapan dari diri manusia. Nah, kesiapan macam apa yang diperlukan, yang harus diperjuangkan oleh manusia sebelum Tuhan mengabulkan aneka permohonannya? Mari kita bahas Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata." Saudara-saudara, Anda penonton Bible Learning yang lama pasti masih ingat bagaimana saya menjelaskan 4 mata antar pribadi, bicara dari hati ke hati, bisa tukar pikiran. Seringkali 4 mata tapi yang satu terlalu mengintimidasi, yang satu bicaranya lebih berkuasa, sehingga yang lain merasa tertindas, merasa terintimidasi, merasa tertekan. Diperlukan di sini suatu keseimbangan. Relasinya adalah relasi saudara. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Semuanya sejajar. Karena yang satu dengan yang lain adalah saudara. Karena tadi dikatakan, apabila saudaramu. Nah, gimana kita bisa memandang orang lain sebagai saudara? Kita memperlakukan orang lain sebagai saudara kita. Tanpa ini, relasi akan hancur. Tanpa ini, ada satu pihak yang akan merasa nggak berkembang hidupnya. Ada yang satu memanfaatkan, ada yang satu dimanfaatkan. Jadi, relasi persaudaraan. Kebetulan yang kita bacakan ini Injil Markus, saudara-saudara. Injil Markus itu terkenal dengan, kalau Anda baca Injil Markus, itu tampak sekali bagaimana murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya pada Kristus bisa menjadi saudara satu sama lain. Yang namanya saudara diperluas oleh Tuhan Yesus dalam ajarannya. Yang namanya saudara bukan cuma sekedar kakak adik, bukan cuma ada relasi hubungan darah, bukan hanya karena ada relasi persahabatan, tapi Tuhan Yesus mengharapkan setiap dari kita bisa memperluas relasi persaudaraan kita. Itu yang pertama, kalau kita mau doa-doa kita dikabulkan oleh Bapa. 2 orang punya sikap seperti itu, sepakat minta sesuatu, Bapa akan mengabulkan. Masalahnya Romo, sayanya berjuang Romo untuk jadi saudara bagi semua orang, tapi pasangan hidup saya enggak. Nah itu dia, terjadi ketimpangan. Saya sadar betul Romo, manusia memang harus saling bersaudara. Agamanya berbeda, sukunya berbeda, bangsanya, bahasanya berbeda. Semua orang adalah saudara karena berasal dari Bapa yang sama. Tapi gimana Romo kalau anak-anak saya, rekan sepelayanan saya tidak punya konsep yang sama, paham yang sama Romo? Buat dia pelayanan itu adalah cari nama Romo. Cari supaya ditepokin, supaya bisa dihormatin, supaya dapat posisi. Kan beda itu. Makanya 2 orang sepakat untuk meminta apapun juga. Ini nggak sederhana yang kita harapkan, yang kita bayangkan saudara-saudara. Maka perlu diperjuangkan. Tuhan Yesus mengajarkan nggak perlulah kita berjuang 1000 orang sepakat untuk semua bisa saling bersaudara. Coba dulu dah 2 orang. Siapa yang paling gampang? Ya suami istri lah Romo.
Hai Romo nggak nikah aja Romo. Nggak tahu aja beratnya jadi suami istri. Kadang berantem, kadang cekcok, kadang bertengkar, kadang beda pendapat, kadang angin-anginan, kadang cuek-cuekan, kadang dingin-dinginan Romo. Romantisme suami istri nggak sekedar yang ada di foto-foto di medsos Romo. Makanya butuh rahmat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus dalam Injil Markus digambarkan sangat menekankan. Yuk kita berjuang bersama rahmat Tuhan. Jangan beda-bedain orang. Gimana kita bisa bersaudara kalau kita beda-bedain orang? Ya orang juga nggak mau bersaudara sama kita. Kakak adik kalau ada yang bertengkar, ayo diselesaikan. Jangan yang satu salah langsung dibawa ke WhatsApp grup. 4 mata, lihatlah, saling melihat sebagai saudara. Aku menegur kamu sebagai saudara ya. Aku juga akan menganggap kamu sebagai saudara. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai narapidana, bukan sebagai seorang terdakwa. Bukan juga sebagai hakim, tapi sebagai saudara. Gelepak-gelepok nggak tuh? Karena seringkali kita bertindak sebagai hakim. Wah, kita mengadili saudara-saudara kita. Itu buang jauh-jauh. Jika ia mendengarkan nasihatmu, nasihat ya saudara-saudara di sini, 4 mata ini bukan omelan, bukan buah tuduhan-tuduhan, bukan caci maki, bukan kemarahan, nasihat. Engkau telah mendapatkannya kembali. Puji Tuhan kalau bisa dinasehati 4 mata. Dia mendengar, dia berubah. Ada understanding each other. Saling paham, saling mengerti, saling memahami. Saudara-saudaraku, katanya ya saya baru baca nih. Hubungan suami istri bukan karena cinta. Bukan karena suami atau istri bisa memberikan apa yang diperlukan oleh pasangannya. Tapi justru ketika pasangan memahami apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, digeluti oleh pasangannya. Harta yang banyak tapi kalau pasangan gak bisa memahami pasangannya, sulitnya minta ampun. Nah, disitulah 2 orang saling bersepakat. Suami dan istri, antar pasangan, anak orang tua, rekan-rekan sepelayanan sepakat, understanding each other, saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Bukannya, yuk tadi saya udah bilang, kita berdoa nih, utang kita lunas, tapi berantem mulu, cekcok mulu dalam rumah tangga, cekcok mulu dalam pelayanan, kompor sana, kompor sini, mudah tersinggung, mudah baper, susah, makanya doanya nggak terkabul-kabul. Belajarlah memahami daripada dipahami. Belajarlah mengampuni daripada diampuni. Belajarlah memaafkan. Jangan cuma minta dimaafin terus, dimengerti terus. Itu saudara-saudaraku. Jika ia tidak mendengarkan dikau, 4 mata nih, udah dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kok nggak berubah-berubah. Bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudara-saudara, memang ya kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang sulit. Berhadapan dengan orang-orang yang sudah berumur misalnya, yang post power syndrome misalnya. Kita masih muda, wah kita diteken segala macem. Kita udah omongin, dia cepat lupa. Kita udah nasehatin, kita udah ajak ngomong, udah deal. Bisa-bisanya besok dia udah berubah lagi. Katanya aku gak pernah diajak ngomong misalnya. Bawa 2-3 orang sebagai saksi. Itu. Jadi keberadaan kita dalam komunitas, dalam kebersamaan, dalam rumah. Itu ada peran yang sangat positif. Sesama itu bukan lawan, sesama bukan kompetitor, sesama itu bukan sangsak tinju di ring tinju, bukan lawan yang diberantemin terus, tetapi fungsi kehadiran mereka ternyata di sini bisa membuat orang lebih paham, bisa membuat orang lebih mengerti.
Kalau 2 orang cekcok-cekcok, bawa 2 atau 3 lagi. Yuk kita tukar pendapat. Kali aja pendapatku, nasihatku kemarin kurang cocok, kurang pas buat kamu. Yuk dengerin nasihat yang kedua, yang ketiga. Kali aja aku nggak paham pemikiran kamu. Aku nggak paham mengerti jalan pikiranmu. Kali aja 2 orang kedua, orang ketiga bisa memahami jalan pikiranmu. Dan mereka bisa menjelaskan kepadaku jauh lebih baik lagi. Itu maksudnya, saudara-saudara. Gelepak-gelepok enggak? Wah iya Romo, seringkali saya cuma bisa menghakimi, tapi enggak mencoba untuk memahami, mengerti, bahkan menerima kekurangan. Mudah-mudahan dengan kehadiran 2-3 orang ini, kita bisa tukar pikiran, bisa saling membantu dalam memahami orang-orang yang sulit sekalipun. Dikatakan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jemaat adalah usaha terakhir, saudara-saudara. Semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang tahu. Itu adalah pilihan terakhir. Kalau langkah pertama nggak bisa, langkah kedua udah nggak bisa juga. Pilihan terakhir. Seringkali kita langsung loncat. Sehingga si orang yang sedang cekcok sama kita merasa tersinggung, merasa wah diadili, merasa boroknya dibongkar di depan umum, semua orang jadi tahu masalahnya. Nggak mudah loh orang lain tahu masalah kita. Nggak mudah orang terbuka kepada orang lain. Kepada 1 aja susah, 2-3 orang aja susah, apalagi ini udah ratusan orang, semua orang kok jadi tahu masalah saya. Malu, minder, merasa guilty feeling, itu hati-hati. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. Kekuatan jemaat dalam membuat seseorang untuk sadar akan kesalahannya. Doa umat, saya udah ngomong berkali-kali ya, doa umat itu kalau misa ya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu banyak yang ngomongnya cuma di mulut doang. Tapi kalau seluruh umat kabulkanlah Tuhan. Meskipun itu bukan doaku sih. Tadi kan itu doanya si ibu yang ini, doa ibu yang itu. Kita cuman ya nggak enak aja kalau diem doang. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ketika lektornya bilang kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jadi kekuatan jemaat sebetulnya menggambarkan kekuatan doa gereja. 1 orang ditambah 2 orang, ditambah 3 orang dalam kebersamaan itu sangat punya kekuatan. Jadi doa Bapa kami itu nggak pernah mengajarkan kepada kita untuk egois, hanya berfokus pada kebutuhan kita saja, pada urusan kita saja. Tapi setiap orang dalam komunitas, dalam keluarga bertanggung jawab, harus berperan terhadap kebersamaan. Doa Anda, ucapan Anda, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, itu turut membantu terkabulnya sebuah doa. Seseorang mengalami rahmat karunia Tuhan, pengampunan dari segala dosa-dosanya. Makanya waktu misa ketika doa tobat kan didoakan itu, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon. Nah itu kan minta didoakan oleh orang lain. Kita mengaku kepada jemaat saudara-saudara. Bukannya supaya orang tahu masalah kita sih. Tapi doa jemaat, kekuatan jemaat jangan pernah dianggap remeh. Kalau disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus berkata, sungguh aku berkata kepadamu, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kalau jemaat sepakat, itu nembus langit saudara-saudara. Apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kekuatan kebersamaan. Maka kalau ke gereja jangan cuma datang, ikut badannya di situ terus abis itu pulang.
Yuk hidup berkomunitas. Siapa yang sekarang lagi terlibat dengan sel? Sel itu kumpulan 5 orang berdoa bersama, renungin firman bersama dalam Emmaus Journey, secara online maupun offline. Ada komunitas. Hidup jauh lebih bahagia kalau kita punya komunitas. Salah satunya adalah komunitas Rumah Teduh Suryo yang saya miliki. Ada komunitas Komisi Kerasulan Kitab Suci. Ada komunitas KPKS. Ada komunitas Seminari Tinggi tempat saya tinggal. Manusia butuh komunitas. Kalau nggak sumpek saudara-saudara, semua dipikirin sendiri, semua dirasain sendiri, semuanya sendiri gitu, puyeng. Kebersamaan, kita butuh orang lain, tapi jangan lupa orang lain juga butuh kita. Kehadiran kita. Siapa yang udah lama nggak datang ke pertemuan lingkungan? Siapa yang udah lama nggak datang ke sel? Siapa yang udah lama pergi jauh dari komunitasnya? Yuk, saudara-saudara Anda ini butuh kehadiran kita. Nah baru, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara kamu di dunia ini sepakat. Saudara-saudara, di sini kata sepakat itu bukan cuma sekali kita sepakat, sekali kita damai, sekali kita nggak bertengkar ya, sekali nih kita oke nih relasi kita, terus besoknya berantem lagi, besoknya cekcok lagi, besoknya udah sendiri-sendiri lagi. Nggak bisa kayak begitu. Sepakat dalam arti ada keselarasan, ada kesinambungan, diperjuangkan, makanya ditumbuh kembangkan, dijaga dan dirawat, diperkuat setiap hari. Jangan sepakat kalau ada maunya aja, deal gitu. Ntar kalau berseberangan udah kita musuhan. Gak bisa yang kayak begitu. Kebersamaan dalam keluarga, keselarasan hidup suami istri, kerukunan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, itu punya kekuatan dahsyat untuk mempengaruhi doa-doa dan permohonan kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam kebersamaan suami istri, bukan cuma batiknya sama, selaras, dressnya sama kemana-mana, tapi juga ada menghadirkan, mencerminkan. Makanya perkawinan dalam Katolik itu dilihat sebagai perkawinan laki-laki perempuan yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu 1 kali dan untuk selama-lamanya diangkat sebagai sebuah sakramen. Allah hadir. Ya Romo, ternyata perkawinan sulit, ternyata perkawinan banyak tantangannya Romo. Kalau cuman mengandalkan kekuatan sendiri, gak bakal 2 orang dari keluarga yang satu masing-masing bisa disatukan dalam rumah tangga. Adanya berantem terus. Maka dari itu saudara-saudaraku, hadirkan keluarga dalam rumah kita, dalam pasangan suami istri. Saya kemarin ada melihat di TikTok ya, ini ada gambar seperti ini. Nah, tapi gimana nih? Saya harus bikin dulu segitiga. Gimana caranya? Oke. Ada gambar segitiga seperti ini. Anda lihat segitiga ya. Atau saya tampilkan di sinilah. Ada segitiga. Di atas itu Allah, di kiri kanan suami istri. Semakin jarak suami istri jauh dari Tuhan, semakin relasi suami istrinya juga menjauh. Demikian pun sebaliknya, kalau relasi suami istri jauh, renggang, semakin jauh juga dari Tuhan. Tapi coba, kalau saya perkecil jaraknya, relasi suami istri dengan Tuhan, saya perkecil, di situ relasi antar suami dan istri semakin mendekat, bukan? Semakin suami istri mendekat, semakin dekat juga dia dengan Tuhan. Itu kekuatan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. 2 orang sepakat, apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Itulah keindahan dari Injil Matius, dari pengajaran Tuhan Yesus. Bener ya Romo, saya tuh sama suami cekcok mulu, berseberangan mulu, berjaga jarak terus. Ya saya lama-lama relasinya sama Tuhan itu ternyata pura-pura ya Romo.
maka harus seimbang, selaras. Semakin dekat istri dan suami jaraknya, semakin dekat dia dengan Tuhan. Demikian pun sebaliknya. Salam damai sejahtera. Saya akan ke kantor dulu hari ini, terus ke Karolus untuk rapat, untuk rumah Teduh Suryo. Kemudian saya akan ke dokter karena saya lagi ada treatment. Doain semoga saya pulih. Saudara-saudara, dari kemarin ada banyak banget pikiran, banyak banget yang menggelantung yang harus saya pikirin. Tambah inilah, urusan inilah. Tapi saya yakin rahmat Tuhan bekerja dalam diri saya hari ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.